Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jal, puji serta syukur tiada henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang begitu besar, ya, yang mana kita tidak akan mampu untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Ilm. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pasal yang kedua, yaitu al-asbabul mu'inah ala talabil ilm, sebab-sebab yang dapat membantu dalam menuntut ilmu, dan kita sudah sebutkan sebab yang pertama, sudah kita bahas sedikit dari sebab yang pertama, yaitu sebab yang pertama adalah at-taqwa, yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan sebelumnya juga kita jelaskan bahwasanya takwa ini adalah wasiat Allah Azza wa Jalla bagi umat-umat terdahulu dan juga bagi umatnya Rasulullah SAW. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, an ittaqullah, agar hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan wasiat takwa juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, dan juga disampaikan oleh para sahabat. Mereka menyampaikan wasiat takwa kepada sesama mereka dan juga oleh orang-orang saleh. Mereka juga saling menasihati dan saling mewasiatkan tentang ketakwaan. Dan pada pertemuan sebelumnya juga dijelaskan tentang makna dari takwa itu sendiri. Bahwasanya takwa adalah an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabillahi wa sukhtihi wiqayatan taqihi min dzalika. Jadi seorang menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti dari Allah Azza wa Jalla berupa kemurkaan Allah, kemarahan Allah Azza wa Jalla. Dia jadikan penghalang antara dirinya dengan itu semua. Dengan cara apa? Dia membuat penghalang, yaitu dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan menjauhi berbagai bentuk larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas sedikit keutamaan dari takwa, bahwasanya takwa itu orang yang bertakwa yang akan diwariskan surga kepadanya.
Ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Maryam, ya, ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah. Kemudian juga banyak lagi keutamaan yang lainnya. Ya. Takwa bisa menjadikan seorang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Kemudian Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dimudahkan urusannya di dunia. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya di dunia. Ya. Akan diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya. Dan akan dibesarkan pahalanya nanti pada hari akhir. Ya. Kemudian juga bahwasanya takwa adalah sebaik-baik bekal di mana seseorang ya, akan berjumpa dengan Allah dengan membawa bekal takwa. Itu sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kesudahan yang baik itu bagi orang-orang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang takwa, ya, beliau SAW mengatakan atau bersabda, ya, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri. Ketakwaan itu adanya di sini, kata Nabi SAW, yaitu di hati seseorang. Adanya atau letaknya di hati seseorang. Dan beliau mengisyaratkan kepada dadanya, ya, ke arah dadanya. Ini artinya apa? Artinya seseorang yang hatinya bersih, hatinya takut kepada Allah, maka hati ini akan mempengaruhi seluruh anggota badannya. Sehingga perbuatannya akan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging, yang apabila daging itu baik maka akan baik seluruh anggota badannya, dan apabila daging itu jelek, buruk, ya, maka akan jadi buruk seluruh anggota badannya. Artinya perbuatannya menjadi buruk dan lain sebagainya. Ya. Di takwa itu letaknya adalah di dalam hati seseorang, di dalam dada seseorang. Ya. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, ya, takut hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dia akan melakukan apa yang Allah perintahkan dan akan menjauhi segala yang Allah larang. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya kita sempat membacakan, ya, salah satu ayat Allah Azza wa Jalla, ya, ayat di dalam Al-Quran, ya, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat ke-29. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, in tattaqullaha, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah jadikan bagi kalian kemampuan untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan sungguh Allah memiliki keutamaan atau karunia yang sangat agung, yang sangat besar. Qala al-muallif rahimahullah, wa hadhihi al-ayah fiha thalathu fawaid muhimmah. Penulis mengatakan bahwasanya ayat ini, ya, memiliki tiga faidah yang sangat penting. Tiga faidah yang sangat penting. Al-faidatul ula, faidah yang pertama adalah pada firman Allah Ta'ala, yaj'al lakum furqana. Allah menjadikan bagi kalian kemampuan untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yaj'al lakum furqana, ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Yaitu Allah menjadikan bagi kalian sesuatu
yang dengannya kalian atau dengannya yang sesuatu itu kalian gunakan untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah berikan sesuatu tersebut kepada kalian, sehingga dengannya kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa bainad dar wan nafi', antara kalian juga bisa membedakan antara yang sesuatu yang mendatangkan mudarat dan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Wa hadha yadkhulu fihi al-ilm, dan sesuatu itu di antaranya adalah ilmu, adalah ilmu. Bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan minal ulum ma la yaftahu li ghairi. Yang mana Allah Ta'ala membukakan kepada sebagian manusia, sebagian orang, berbagai macam keilmuan. Dia mudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkannya. Ma la yaftahu li ghairi. Yang mana hal itu tidak dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada selainnya. Jadi ketika seseorang bertakwa, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu tadi. Yang mana ilmu itu adalah salah satu yang bisa digunakan olehnya untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seorang yang berilmu berbeda dengan orang yang jahil. Orang yang berilmu dia mengetahui yang hak, mengetahui ini hak, ini batil, sehingga dia bisa membedakannya. Berbeda tentunya dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Samar baginya antara yang hak dan yang batil. Tidak bisa membedakannya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa inna at-taqwa yahsulu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifz. ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال علم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Pemirsa Hasan TV dalam hati Allah, fa inna taqwa, sesungguhnya ketakwaan, yahsulu biha ziyadatul huda, akan mendatangkan atau menambahkan petunjuk. Wa ziyadatul ilm, dan juga akan menambahkan ilmu. Wa ziyadatul hifz, dan menambahkan hafalan. Maka seorang yang bertakwa, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan mendapatkan tambahan ilmu dari Allah. Dan juga dia akan semakin kuat hafalannya. Semakin kuat hafalannya. Walihada yudhkaru 'an Asy-Syafi'i, oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengadu kepada gurunya tentang buruknya hafalan beliau. Beliau menyebutkan di dalam bait yang beliau tulis, syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku pernah mengadu kepada Waqi', guru beliau, su'a hifdhi, terkait buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku itu memberikan wejangan agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa qala, dan ia mengatakan, dan guruku mengatakan, i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu ini adalah cahaya. Bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah ini tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Jadi cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat, artinya ilmu ini tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Semakin seorang itu menjauhi kemaksiatan, maka insya Allah ilmunya akan semakin ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Akan semakin ditambah oleh Allah. Wala syakka anna al-insan kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haqqi wal batil. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya seseorang setiap kali bertambah keilmuannya, maka akan semakin bertambah pengetahuannya. Wa furqanan, dan juga semakin dia mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Setiap bertambah keilmuannya, maka dia semakin luas pengetahuannya. Dan dia juga semakin mampu untuk membedakan yang hak dan yang batil. Wad-dar wan nafi,
mana yang mendatangkan mudarat, mana yang mendatangkan manfaat. Dia semakin mampu untuk membedakannya. Wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allahu 'alal insan minal faham. Demikian juga termasuk di dalamnya ya, unsur yang bisa membuat seseorang mampu membedakan yang hak dan yang batil adalah al-fahm, ya, pemahaman. Pemahaman. Li'anna taqwa sababun liquwwatil fahm. Ya. Karena ketakwaan merupakan sebab, ya, ya, kuatnya pemahaman. Ya, kuatnya pemahaman. Wa quwwatul fahm yahsulu biha ziyadatul ilm. Ya. Dan kuatnya pemahaman ya, akan menghasilkan atau menambahkan ilmu. Ya. Seorang semakin paham, ya, semakin dia ilmunya bertambah. Fa inna katara ar-rajulain yahfadhani ayatan min kitabillah yastati' ahaduhuma an yastakhrij minha thalathata ahkamin wa yastati' al-akhar an yastakhrij akthar min hadha bihasabi ma atahu Allah min al-fahm. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, fa inna katara, engkau bisa jumpai dua orang ya, yahfadhani ayatan min kitabillah. Keduanya menghafal ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran. Ya. Salah seorang dari keduanya mampu mengeluarkan 3 hukum dari satu ayat itu. Ya. Sementara yang lainnya, ya, orang yang kedua, ya, dia mampu mengeluarkan lebih dari 3 hukum. Ya. Aktsar min hadza. Ya. Bihasabi ma atahu Allah minal fahm. Ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari pemahaman. Ya. Ada 2 orang sama-sama mempelajari satu ayat, tapi yang satu dia mampu mengeluarkan 3 hukum saja. Akan tetapi yang satu lagi Allah berikan pemahaman kepadanya. Ya. Maka dengan pemahaman itu dia mampu mengeluarkan banyak hukum dari satu ayat tersebut. Ya. Fattaqwa sababun li ziyadatil fahm. Maka ketakwaan ini ya, merupakan sebab bertambahnya pemahaman. Ya, bertambahnya pemahaman. Wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah. Ya. Juga termasuk di dalamnya adalah firasat. Ya. Firasat. Ya. Anna Allah yu'til muttaqi firasatan yumayyizuha hatta bainan nas. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada orang-orang yang bertakwa ini firasat. Ya. Firasat yang kuat. Ya. Yang membedakan antaranya dengan manusia yang lain. Ya. Fabi mujarrad ma yara al-insan ya'rif annahu kadhib aw shadiq. Ya. Dia hanya melihat seseorang saja, ya. Dia bisa mengetahui kalau orang ini pendusta atau orang ini orang yang jujur. Ya. Subhanallah. Allah, orang yang bertakwa sama Allah diberikan kelebihan, firasatnya kuat. Ya. Firasatnya kuat. Dan ini alami juga oleh para sahabat terdahulu, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Beliau sangat kuat sekali firasatnya, ya. Bahkan banyak perkataan beliau yang mencocoki wahyu Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang mencocoki wahyu Allah Azza wa Jalla. Beliau pernah menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim ini tempat sholat, kemudian turunlah ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk salat, wattakhidhu min maqami Ibrahim wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Dan menjadikan makam Ibrahim ini tempat untuk salat. Ya. Dan banyak lagi ya, perkataan Umar radhiyallahu an yang mencocoki wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa tentunya. Ya. Firasat yang kuat. Ya. Firasat yang kuat. Sebatas dia melihat seseorang saja, dia sudah mengetahui orang ini ya, jujur ataukah dia seorang pendusta. Au bir au fajir, apakah dia seorang yang baik ataukah orang yang penjahat ya, ataukah dia jahat ya. Dia bisa mengetahui hal tersebut. Hatta annahu rubbama yahkumu 'ala syakhs wa huwa la yu'ashiruh. Ya, bahkan boleh jadi seorang yang diberikan firasat yang kuat ini, orang yang bertakwa ini ya, bisa menghukumi seseorang padahal dia belum pernah mengenal orang itu. Belum pernah bergaul, berinteraksi dengannya. Walam ya'rif anhu syai'an
bisababi ma a'tahu Allahu minal firasa. Dan dia tidak mengetahui apapun tentang orang itu. Hal ini disebabkan karena Allah telah memberikan kepadanya firasat yang kuat. Firasat yang kuat. Orang-orang yang bertakwa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla firasat yang kuat. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kepada kalian. Allah akan mengajarkan kepada kalian banyak hal, ilmu, juga Allah berikan firasat yang kuat, Allah berikan pemahaman. Kemudian faedah yang kedua dari surah Al-Anfal tadi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Dan Allah menggugurkan atau menghapuskan dari kalian keburukan-keburukan yang kalian lakukan. Keburukan-keburukan yang kalian lakukan. Wa takfirus sayyiat yakunu bil a'mali salihah. Dan penghapusan keburukan-keburukan itu terwujud dengan amal-amal saleh. Amal-amal saleh. Fa innal a'mal salihah tukaffirul a'mal sayyi'ah. Karena sesungguhnya amal-amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang akan menggugurkan setiap keburukan, kejelekan, dosa-dosa yang dia lakukan, dosa-dosa kecil tentunya. Sebagaimana pernah seseorang datang menemui Rasulullah SAW, anna rajula asaba bin imra'atin qublatan. Ada seseorang yang pernah berbuat tidak senonoh kepada seorang wanita, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW, mengadukan hal ini. Kemudian turunlah ayat, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhibna sayyiat. Wa aqimis salat, dan dirikanlah salat di dua tepi siang dan di penghujung malam atau di permulaan malam. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan, amal-amal baik akan menggugurkan setiap amal-amal buruk yang kita lakukan. Di Allah Azza wa Jalla menghapuskan keburukan-keburukan kita dengan cara kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal saleh. Yang dengannya Allah akan menggugurkan amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Rawahu Muslim. Salat yang 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan kafarah. Kafarah, penggugur. Lima bainahuma, penggugur dosa di antara keduanya. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi oleh orang tersebut. Jadi salat yang 5 waktu akan menggugurkan keburukan-keburukan kita. Salat Jumat ke Jumat berikutnya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Selama kita ini menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kecil kita. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya juga sama. Demikian. Kemudian juga Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan. Salat yang 5 waktu itu seperti adanya sungai atau kolam sungai di depan rumah kita. Bagaimana seseorang itu kalau mandi 5 kali di sungai tersebut, tentunya tidak akan tersisa dari kotoran di tubuhnya. Maka ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW bahwasannya setiap amal baik, setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Wa qala Rasulullah SAW, Nabi SAW juga bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya, maka akan menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Fal kafarah takunu bil a'mali salihah. Maka pengguguran dosa ini bisa terwujud atau terjadi dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Wa hadha ya'ni anna al-insan idza taqallah sahhala lahul a'mal as-salihah allati yukaffirullahu biha anhu. Yang demikian itu yang dimaksudkan adalah apabila seseorang bertakwa kepada Allah. Seorang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan mudahkan ya, baginya untuk melakukan amal-amal soleh. Yang mana amal-amal soleh itu ya, akan menggugurkan setiap kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya. Allah gugurkan dengan amal soleh yang dia lakukan itu ya, setiap kesalahan yang pernah dia lakukan digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa sekali tentunya. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Amal soleh, sekecil apapun amalan itu, laksanakan, kerjakan. Jangan disia-siakan. Karena itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa-dosa besar, maka seseorang hendaknya bertaubat kepada Allah. Dia digugurkan dengan cara bertaubat kepada Allah. Menyesali perbuatan dosa tersebut. Kemudian beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Nah, ini apabila seorang melakukan dosa besar, dia harus melakukan taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kemudian faedah yang ketiga, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah, dari surah Al-Anfal ayat 29 adalah pada firman Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Bi an yuyassirukum listighfar wat taubah. Bagaimana Allah mengampuninya? Mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dengan kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beristighfar kepada Allah. Dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat kepada Allah. Subhanallah, ada orang-orang yang dia melakukan dosa, tapi sulit dia untuk beristighfar kepada Allah. Ada orang-orang yang demikian. Dia setiap hari sadar dia melakukan kesalahan dan dosa, tapi Allah Azza wa Jalla buat susah dia untuk istighfar. Waliyadzubillah. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat Rasulullah SAW. Nabi SAW, beliau adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau senantiasa beristighfar kepada Allah. Tidak kurang dari 70 kali sehari. Bahkan sampai 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena beliau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna hadha min ni'matillahi 'alal 'abd an yuyassira lil istighfar wat taubah. Dan ini juga di sisi lain merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu dia dimudahkan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat kepada Allah dari segala bentuk kesalahan, dosa besar yang dia lakukan. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan pembahasannya sampai sini. InsyaAllah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan, yaitu poin yang kedua dari sebab-sebab yang memudahkan seseorang dalam menuntut ilmu, yaitu tentang al-muthabarah wal istimrar ala talabil ilm. Tekun dan terus-menerus menuntut ilmu. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita tutup, ada sedikit faedah yang kita bisa ambil dari pertemuan kita pada kali ini. Yang pertama, bahwasanya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dapat menambahkan ilmu, dapat menambahkan pemahaman, dan juga dapat mendatangkan firasat yang kuat kepada seseorang. Kemudian, faedah yang kedua, di dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 faedah takwa kepada Allah. Di antaranya, yang pertama, Allah memberikan kemampuan untuk dapat membedakan yang hak dan yang batil. Seorang yang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mendatangkan manfaat, mana yang mendatangkan mudarat. Dia bisa bedakan hal itu. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari surat Al-Anfal ayat 29, Allah menghapuskan segala kesalahan orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mudahkan dia melakukan amal-amal saleh.
Sehingga amal-amal soleh yang dia lakukan itu menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari surat Al-Anfal adalah Allah mengampuni dosa orang yang bertakwa kepada Allah. Yaitu dengan cara Allah memudahkan atau memberikan kemudahan kepadanya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dari berbagai macam kesalahan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan. Baik, ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memberikan keistiqamahan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk larangan yang Allah larang. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.